Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Emilam dengan NPI 1411936 dengan teman saya yang bernama M Yuda dengan NPI 1411943. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Menurut para ahli, pengambilan keputusan ada tiga. A. Seorang ahli akuntan, B. Seorang ahli ekonomi teknik, dan C. Seorang ahli manajer teknik. Menurut seorang ahli akuntan, akan bisa menyajikan informasi-informasi masa lalu yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut seorang ahli ekonomi teknik, akan banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan didasarkan pada perhitungan perubahan kondisi ekonomi yang akan datang. Dan menurut seorang ahli manajer teknik, dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dari akuntan maupun ahli ekonomi teknik. Kemudian ada kategori masalah. Masalah adalah bagian utama dari keberadaan manusia. 3 kategori masalah: 1. Simple problem, 2. Intermediate problem, 3. Complex problem. Simple problem, masalah yang solusinya tidak perlu terlalu banyak pertimbangan karena bukan sesuatu yang penting. Kemudian intermediate problem, masalah yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada suatu bidang ilmu tertentu. Dan complex problem, masalah rumit yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada berbagai bidang ilmu. Cara pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menghadapi masalah sederhana dan pengambil keputusan memiliki pengalaman akan masalah sejenis. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghadapi masalah yang cukup rumit atau penting dan pengambil keputusan belum memiliki pengalaman. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali masalah. Yang kedua, mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat dipilih. Yang kelima, memiliki kriteria untuk tentukan alternatif terbaik. Yang keenam, membangun hubungan antara tujuan, alternatif, data, kriteria yang dipilih untuk dijadikan suatu model. Yang ketujuh, memperkirakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari setiap alternatif. Yang kedelapan, pemilihan alternatif terbaik untuk capai tujuan. Kombinasi alternatif. Alternatif yang dianalisis dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, mutually exclusive, bersifat eksklusif satu sama lain. Pada kategori ini hanya dipilih satu alternatif dari sejumlah alternatif yang ada. Yang kedua, independen, bersifat tidak tergantung satu sama lain. Pemilihan terhadap suatu alternatif tidak tergantung pada pemilihan alternatif lain. Dimungkinkan tidak memilih satu alternatif pun, memilih satu alternatif, memilih beberapa alternatif, atau bahkan semua alternatif. Yang ketiga, kontingen, yaitu bersifat tergantung satu sama lain. Contoh soal: sebuah mesin memproduksi paku dengan biaya Rp30 untuk material dan Rp25 untuk tenaga kerja. Jumlah pesanan barang berjumlah 2 juta. Setelah
separuh pesanan telah selesai dikerjakan, sales mesin menawarkan penambahan suatu alat pada mesin yang akan mengurangi biaya untuk material menjadi Rp26 dan Rp20 untuk tenaga kerja. Tapi biaya penambahan alat tersebut Rp80.000 dengan biaya lain sebesar 215% dari biaya tenaga kerja. Mana yang akan dipilih, melanjutkan dengan mesin yang lama atau menambah alat pada mesin? Jawaban: alternatif A, melanjutkan dengan tanpa penambahan alat. Biaya material atau bahan sama dengan 2 juta dikali 0,30 sama dengan 600.000. Biaya tenaga kerja sama dengan 2 juta dikali 0,25 sama dengan 500.000. Biaya lain-lain sama dengan 2,15 dikali 500.000 sama dengan 1.075.000. Biaya sisa 2 juta pieces sama dengan 2.175.000. Alternatif B, melanjutkan dengan penambahan alat. Biaya tambahan alat sebesar 80.000. Biaya material atau bahan sama dengan 2 juta dikali 0,26 sama dengan 520.000. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan 2 juta dikali 0,20 sama dengan 400.000. Biaya lain-lain 2,15 dikali 400 sama dengan 860.000. Biaya sisa 2 juta pieces sama dengan 1.780.000. Maka dari perhitungan di atas dipilih alternatif B karena membutuhkan biaya yang lebih murah.